Maka kenapa dari sejak awal undang-undang Cipta Kerja ini berbentuk draft, ya, bahkan ketika diketok palu di masa pandemi di tahun 2020, gerakan buruh terus melakukan perlawanan. Ada judicial review sampai MK kemudian memutuskan inkonstitusional bersyarat. Artinya tidak hanya sekedar proseduralnya, bahkan isinya pun bertentangan dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945. MK, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah, bagi presiden dan jajarannya untuk melakukan perbaikan terhadap isi, termasuk juga prosedur dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi alih-alih seharusnya melakukan perubahan, Presiden Jokowi dengan percaya dirinya, dengan arogansinya, ya, karena dia merasa presiden punya kekuasaan, ya, punya kekuasaan yang diberikan oleh hukum, dia melabrak konstitusi dengan mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 nggak berlaku, diganti dengan ini, dengan alasan keadaan darurat yang sebenarnya tidak bisa didefinisikan, tidak bisa digambarkan keadaan darurat yang seperti apakah sehingga membuat presiden harus mengeluarkan perpu. Tidak ada. Tidak hanya presiden ternyata yang melabrak konstitusi, melanggar konstitusi, yang arogan, DPR-nya pun sama, bersekongkol, ya, bersekongkol melakukan kejahatan yang sama terhadap rakyatnya, mencederai, mengkhianati kepercayaan rakyatnya, rakyat yang memilih mereka. Tanggal 21 Maret 2023 DPR RI mengetok palu menetapkan Perpu nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Itu kawan-kawan. Jadi kita melawan hari ini. Bahkan aksi besar yang kita persiapkan tanggal 10 Agustus nanti tidak melulu bicara tentang soal isi dari Undang-Undang nomor 6 itu. Tidak melulu hanya karena kita punya kepentingan langsung terhadap undang-undang isi dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tersebut. Tapi kita mau bilang, hei Presiden, hei para dewan, Anda telah melanggar konstitusi. Iya, orasi politik. Oke, selamat siang kawan-kawan. Siang. Dia masih pegang handphone, nggak nyaut saya. Selamat siang. Hidup buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Ada yang mulutnya ngucap-ngucap tapi tangannya ngepalnya nggak ada. Itu slogan kawan-kawan yang harus disambut dengan gegap gempita, dengan kepalan tangan. Jadi harus ada ekspresi, nggak cuma mulut yang menyahut, gitu, tapi harus ada ekspresi. Ekspresi itu dari bahasa tubuh kita bahwa kita menyambut ajakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Harus hafal itu. Besok tanggal 10 jangan sampai apaan sih ya, gitu ya. Oke. Sekali lagi ya. Saya mau mendapat sambutan yang sangat hangat, meriah, lantang dari semua kawan-kawan. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Oke, mantap. Ya, itu harus dihafal kawan-kawan sampai ke bawah tidur supaya bisa mengajak semua kawan besok yang akan kita mobilisasi tanggal 10 itu semua menghafal ya. Jadi ketika kita aksi nanti walaupun tempatnya belum ditetapkan ya, mau itu di istana, di DPR RI, suara itu lantang terdengar bahkan sampai kemudian menggoncang para warga DKI Jakarta. Oke, kawan-kawan, hari ini hari yang sangat baik sekali, cerah gitu ya. Ini adalah agenda konsolidasi ASB ya, Kerja Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh.
yang kesekian kalinya setelah ada konsolidasi, roadshow konsolidasi yang dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan ASB. Ini pertama kali saya bisa terlibat, alhamdulillah ya, dengan waktu yang saya juga bisa saya shifting dengan ketua DPP GSBI yang sebelumnya dia yang lebih banyak roadshow, tapi saya hari ini. Ada yang sudah kenal nama saya? Belum ya? Sok kenal saya ini, sok dikenal ya. Oke, saya Emilia Yanti Sihaan. Sihaan, kalau ada dengar nama Sihaan di belakang berarti tahu yaitu Batak ya. Iya. Saya asli Batak gitu, tapi suami saya orang Jawa. Iya, suami. Ini Batak Jawa. Waduh, ya terima kasih Bajak. Batak Jawa. Iya. Oke, kawan-kawan, kita hari ini konsolidasi untuk SPSB, Serikat Anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh, PUK, PTP, PPA, PB se-Jakarta Utara. Ya, kebetulan sebagian besar kawan-kawan yang hadir di sini adalah kawan-kawan yang bekerja di pelabuhan. Tidak apa-apa. Ya, seberapapun kita berkumpul hari ini, itulah menunjukkan antusias kita kawan-kawan untuk menyambut hari besar yang sudah dipersiapkan oleh para pimpinan Presidium ASB. Yaitu apa? Aksi nasional kita di tanggal 10 Agustus 2023 nanti. Tanggal 10 Agustus itu kita mau aksi apa kawan-kawan tahu? Kita mau aksi apa? Kampung Jakarta. Kampung Jakarta yang ngapain? Cabut Omnibus Law, Cipta Kerja. Dia bilang cabut Omnibus Law. Ada yang tahu Omnibus Law itu apa? Cipta Kerja itu apa? Ada yang tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu apa? Banyak isinya, ya betul, banyak isinya. Ada 11 klaster di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kawan-kawan. Yang dalam perjalanannya ini Undang-Undang dulu nomor 11 tahun 2020 ya. Kemudian berubah menjadi Perpu nomor 2 tahun 2022 dan sekarang berubah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Nah, itu di spanduk banner warna putih yang nanti kawan-kawan akan diajak untuk memberikan ada komitmen itu untuk atau fakta integritas ya kawan-kawan tanda tangan untuk secara sungguh-sungguh akan terlibat ambil bagian menyukseskan aksi kita di tanggal 10 Agustus nanti. Kawan-kawan, Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah produk undang-undang yang diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan diperuntukkan untuk mensejahterakan, melindungi kaum buruh Indonesia. Kenapa kaum buruh? Apa hubungannya? Apa kepentingannya kaum buruh dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja di dunia, tapi dia tidak melulu mengatur tentang ketenaga kerjaan. Satu dari 11 klaster di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang ketenaga kerjaan. Beberapa pasal yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dipindahkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Undang-undang inilah yang mengurangi hak-hak kaum buruh. Apa yang paling menonjol? Apa yang paling sangat krusial? Apa yang paling sangat gerakan buruh di awal itu menolak keras terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini ketika dia menjadi draft. Yang pertama adalah itu tentang upah. Dulu dalam Undang-Undang 13 negara melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 hanya mengakui dua mekanisme pengupahan, dua bentuk pengupahan, yaitu apa? Upah minimum tingkat kota kabupaten dan provinsi, ya kan? Kemudian adalah upah sektoral, betul? Upah minimum sektoral, ya, upah minimum sektoral itu adalah upah yang dia lebih tinggi daripada upah minimum yang ditentukan oleh gubernur. Tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, negara, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja mengenalkan 4 tipe pengupahan dan menghapus tipe pengupahan yang sebelumnya. Upah sektoral tidak lagi diatur. Upah sektoral tidak lagi diatur
diatur. Jadi tidak ada keharusan bagi asosiasi-asosiasi, bagi pengusaha untuk bernegosiasi dengan buruh di sektornya untuk upah minimum sektoral. Yang wajib adalah upah minimum provinsi. Kalau untuk DKI cuma kenal satu upah, namanya upah minimum provinsi. DKI tidak ada mengenal upah minimum kota Jakarta Utara, kota Jakarta Barat, tidak ada ya. Upahnya cuma satu, upah provinsi yang berlaku kepada seluruh kota di Jakarta, di DKI Jakarta itu. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, selain upah minimum provinsi yang wajib ditetapkan oleh gubernur, ada upah minimum, tetap ada upah minimum kota dan kabupaten, tapi sifatnya tidak wajib karena disebutkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dapat. Pengertian dari dapat adalah boleh dan tidak boleh. Gubernur boleh menetapkan upah minimum kota kabupaten dan boleh tidak menetapkan upah minimum kota kabupaten. Itu masalahnya. Mengapa upah selalu menjadi isu yang krusial setiap tahun antara buruh dengan pengusaha? Karena upah adalah yang pokok, karena upah adalah yang menjadi topangan utama bagi kaum buruh untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Betul. Itu. Dan mengapa? Karena negara tidak memberikan garansi bahwa ketika kita bekerja dalam sebulan penuh, maka akan pasti sekian upah yang kita dapat. Betul nggak? Tidak. Tidak ada kepastian. Negara tidak bisa memberikan kepastian itu. Negara tidak bisa memberikan jaminan itu. Hal yang sama juga dengan pekerjaan. Padahal tadi di mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dibacakan oleh Ibu Narti itu belum ngomong pasalnya tuh. Ya, kalau ngomong isi dalam pasalnya itu disebutkan bahwa ada 3 yang fundamental yang harus dan wajib dipenuhi oleh negara kepada setiap warga negara. Pertama adalah hidup layak, kerja layak, dan upah layak. Kita tadi sudah menyoroti tentang soal upah yang tidak layak, yang tidak pasti, dengan mekanisme yang selalu berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Kebijakannya selalu berubah-ubah. Undang-undang bilang A, tuh aturan turunannya berbeda. Kemudian kita bicara tentang soal kepastian kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau di Undang-Undang 13 sudah memperkenalkan tentang buruh outsourcing, sistem kerja outsourcing dan kontrak. Ya, kontrak dan outsourcing. Tapi dibatasi. Untuk outsourcing dibatasi 5 jenis pekerjaan. Ada driver, cleaning service, security, catering dan sebagainya. Dan untuk kontrak juga dibatasi paling maksimal 3 tahun dengan 2 kali penandatanganan kontrak. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan alasan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara agar bisa mendapatkan kesempatan kerja, pemerintah meliberalisasi pasar tenaga kerja dengan mengenalkan, membuka seluas-luasnya perekrutan tenaga kerja lewat sistem outsourcing dan kontrak yang berlaku di semua sektor industri, di semua jenis pekerjaan. Kalau yang sebelumnya hanya mengenai 5 jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing, sekarang tidak. Itu artinya operator bahkan di dalam industri yang di dalam satu pabrik yang merupakan inti jantung dari proses produksi boleh mempekerjakan dengan sistem kerja kontrak atau rekrutmen tenaga kerja melalui pihak ketiga. Tidak ada kepastian kerja. Undang-Undang Dasar 45 surat tegas jelas mengatakan bahwa kepastian kerja, kerja layak, hidup layak, upah layak adalah kewajiban negara untuk dipenuhi kewajiban negara untuk memenuhi dan memberikan itu kepada rakyatnya, kepada warga negaranya. Tapi pemerintah abai. Pemerintah tidak menjalankan apa yang menjadi perintah dari konstitusi. Itu adalah sebagian dari problem Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan. Maka kenapa dari sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja ini berbentuk draft, ya, bahkan ketika diketok palu di masa pandemi di tahun
tahun 2020, gerakan buruh terus melakukan perlawanan. Ada judicial review sampai MK kemudian memutuskan inkonstitusional bersyarat. Artinya tidak hanya sekedar proseduralnya, bahkan isinya pun bertentangan dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945. MK, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah, bagi presiden dan jajarannya untuk melakukan perbaikan terhadap isi, termasuk juga prosedur dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi alih-alih seharusnya melakukan perubahan, Presiden Jokowi dengan percaya dirinya, dengan arogansinya, ya, karena dia merasa presiden punya kekuasaan, ya, punya kekuasaan yang diberikan oleh hukum, dia melabrak konstitusi dengan mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 nggak berlaku, diganti dengan ini, dengan alasan keadaan darurat yang sebenarnya tidak bisa didefinisikan, tidak bisa digambarkan keadaan darurat yang seperti apakah sehingga membuat presiden harus mengeluarkan perpu. Tidak ada. Tidak hanya presiden ternyata yang melabrak konstitusi, melanggar konstitusi, yang arogan, DPR-nya pun sama, bersekongkol, ya, bersekongkol melakukan kejahatan yang sama terhadap rakyatnya, mencederai, mengkhianati kepercayaan rakyatnya, rakyat yang memilih mereka. Tanggal 21 Maret 2023 DPR RI mengetok palu menetapkan Perpu nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Itu kawan-kawan. Jadi kita melawan hari ini. Bahkan aksi besar yang kita persiapkan tanggal 10 Agustus nanti tidak melulu bicara tentang soal isi dari Undang-Undang nomor 6 itu. Tidak melulu hanya karena kita punya kepentingan langsung terhadap isi dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tersebut. Tapi kita mau bilang, hei Presiden, hei para dewan, Anda telah melanggar konstitusi. Kita mau melawan itu kawan-kawan, mau mengingatkan mereka ada konstitusi yang mengatur secara jelas bagaimana prosedur pembuatan satu undang-undang dan penetapan sebuah perpu, dan itu dilanggar. Jika seorang presiden, lembaga negara yang terhormat dan juga DPR melanggar itu, melabrak itu, apa kehormatan kita sebagai bangsa? Tidak ada kawan-kawan. Kita menguatkan itu. Kita mungkin tidak cakap dan tidak pandai dalam soal hukum tata negara, tapi itu sangat umum sekali, jelas sangat diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 kawan-kawan. Sederhana bahasanya untuk bisa dipahami, bahwa kita mengatakan terus-menerus dan mengingatkan kepada mereka, jangan cuma bisa mengatakan jangan langgar ini, jangan langgar itu, tapi kalian sendiri melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Bukan undang-undang biasa yang dilanggar, tapi konstitusi, Undang-Undang Dasar kita kawan-kawan. Undang-Undang Dasar yang itu dibentuk, dibuat oleh para founding father kita, founding father, para bapak pendiri bangsa. Apa kemudian kehormatan yang tersisa bagi kita? Tidak ada kawan-kawan. Jadi tidak melulu tentang itu. Tentu saja alasan yang paling kuat kenapa kita terus melawan terhadap Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 adalah terkait dengan kepentingan kita secara langsung. Tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk kawan-kawan yang saat ini bekerja. Saya sudah nggak kerja di pabrik, Bu Narti udah nggak kerja di pabrik, Pak Daeng udah nggak kerja di pabrik, beberapa kawan pimpinan di nasional udah nggak kerja di pabrik, gitu, tidak kerja di pabrik. Tapi kawan-kawan yang masih bekerja di pabrik, kawan-kawan yang masih kerja produksi, kawan-kawan yang masih terikat dengan upah, wajib dan harus melakukan dan terus melakukan perlawanan sampai Undang-Undang nomor 6 2003 ini dicabut. Tidak hanya untuk kepentingan itu, tapi untuk memastikan bagaimana hari depan anak-anak dan cucu kita kawan-kawan. Karena satu produk undang-undang
itu tidak berlakunya untuk 1-2 tahun kawan-kawan. Karena berlakunya itu tidak menentu, panjang kawan-kawan. Undang-Undang Tenaga Kerjaan 2003, kemudian 2020, butuh waktu berapa lama itu? 17 tahun, kemudian berganti undang-undangnya. Tidak itu kawan-kawan, waktu masa berlaku dari sebuah undang-undang. Dia akan berubah kemudian sesuai dengan tuntutan dari zaman, kawan-kawan. Dan tidak hanya itu kawan-kawan, karena sebagaimanapun kita bekerja keras, kawan-kawan yang saat ini bekerja, ya saya tahu kawan-kawan yang bekerja, terutama yang di tenaga kerja bongkar muat, saya tahu beratnya kerja kawan-kawan, saya tahu resiko kerja kawan-kawan. Itu tidak hanya tentang soal beban kerja, tidak hanya tentang soal waktu kerja, tidak hanya tentang soal peraturan yang ketat, gitu ya. Tapi kita ingin memastikan bagaimana generasi kita, anak cucu kita tidak mengalami penderitaan yang sama seperti yang kita alami saat ini. Karena seberapapun kita kerja lembur dan mendapatkan upah yang berlipat-lipat, selama kita tidak bisa memastikan bahwa anak cucu kita akan bisa mendapatkan pekerjaan yang pasti, itu akan sia-sia. Seberapapun upaya keras kita juga menyekolahkan anak kita sampai universitas S1, S2, S3, selama tidak tersedia lapangan pekerjaan, dan itu pasti, itu juga sia-sia. Jadi apa yang kita perjuangkan hari ini adalah bukan hanya untuk diri kita yang bekerja saat ini, ya, tapi juga untuk generasi kita, untuk anak cucu kita. Jadi punya alasan kuat kawan-kawan. Selain itu kawan-kawan, saya mau menyampaikan juga, ya, kita tahu bagaimana keras kepalanya Jokowi, kita tahu bagaimana bebannya para anggota dewan, ya, bahkan termasuk para kabinetnya, termasuk Ida Fauzia yang mengeluarkan seenak perutnya, itu mengeluarkan peraturan yang terus-menerus menggerus upah buruh, menghajar buruh berkali-kali, terutama di industri TGSL, garmen, tekstil, dan sepatu, ya, dengan peraturan memperbolehkan pengusaha memotong upah buruh sebesar 20%, memperbolehkan pengusaha mengurangi jam kerja, hari kerja dengan potong upah dan lain sebagainya. Kita tahu bebannya itu, dan kita sedang melawan satu skema raksasa yang sangat besar, ya, grand design. Karena Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah ide mandiri dari Jokowi, bukanlah ide ataupun gagasan Jokowi melihat bahwa oke, ada tumpang tindih hukum di negara Indonesia. Itu alasan pertama yang disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya dalam pelantikan kedua dia di tanggal 20 Oktober 2019, sehingga dia menganggap tumpang tindih hukum dan sebagainya, carut marutnya hukum, yang nasional bilang apa, Perda bilang apa, undang bawahnya bilang apa, dan bertabrakan, kontradiksi, sehingga harus ada undang-undang omnibus law, undang-undang yang lebih besar, yang mencakup semua hal, yang mengatur semua hal di dalam satu produk undang-undang. Tidak hanya itu, tapi ada kepentingan besar di balik lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ada banyak uang besar yang sudah disalurkan untuk lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi tidak mudah perlawanan kita kawan-kawan. Maka perlu militansi yang sangat besar. Militan itu artinya pantang menyerah, tidak pernah mengenal lelah. Kita sudah setahun yang lalu teriak-teriak tentang cabut omnibus law, tapi tetap masih tetap berlaku. Tetap saja DPR-nya nggak mau mendengarkan aspirasi kita. Tetap aja presidennya nggak peduli dengan suara-suara kita. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Kelas buruh adalah kelas yang diwarisi oleh sejarah, yang akan memimpin satu perubahan dan pembebasan di suatu negara. Kelas buruh adalah pencipta sejarah kawan-kawan. Kita sebagai pekerja, kita sebagai kelas pekerja adalah yang merubah dunia ini. Dunia ini akan berubah tergantung dari kita mau berubahnya seperti apa. Negara ini bisa berubah tergantung bagaimana kita bisa mengubahnya. Karena penggerak ekonomi utama dari negara ini adalah kelas buruh, kelas pekerja. Topangan ekonomi utama adalah dari kelas buruh, bukan pengusaha, bukan para pemodal itu. Mereka boleh punya pabrik, mereka boleh punya bahan baku, mereka punya material segala macam. Kalau tidak ada kelas buruh, tidak ada buruh.
produksi, maka material yang mereka punya, bahan baku yang mereka punya hanya akan menjadi bahan mentah saja. Betul tidak? Mesin-mesin yang mereka punya, kalau tidak buruh yang menggerakkannya, kalau tidak buruh yang mengoperasikannya, dia hanya akan menjadi besi tua. Nah, kalau sudah semakin tua berkarat, itu pasti Madura senang tuh. Bukan rasis ini, tentang apa padi saya orang Madura soalnya. Gitu. Ya. Gedung-gedung mewah, mega yang dimiliki para pemodal, para pengusaha, kalau tidak ada buruh yang menggerakkan pabrik itu, maka dia hanya akan bangun dari bangunan tua menjadi bangunan rumah hantu, gedung hantu, karena tidak ada tenaga kerja, tidak ada buruh yang menggerakkannya. Betul kawan-kawan? Sampai di situ kawan-kawan paham bahwa bukan kita yang butuh pekerjaan itu, tapi para pengusaha, para pemodal itu yang jauh lebih butuh tenaga kita kawan-kawan, untuk menciptakan nilai lebih dari profit yang mereka sudah keluarkan sebagai modal kawan-kawan. Karena kepentingan bagi kapitalisme, kepentingan dari pengusaha bukan untuk mensejahterakan buruh dan keluarganya. Kepentingan mereka itu hanya satu, bagaimana terjadinya akumulasi keuntungan dari modal yang mereka keluarkan. Tidak ada yang lain. Itu adalah watak dasar dari kapitalisme, watak dasar dari pengusaha. Tidak ada bahwa usaha kecil sekalipun pasti juga harus cari untung. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Atau saya salah? Saya salah atau benar? Saya salah atau benar? Sambil makan boleh dong ikut juga nyaut. Betul apa? Betul apa benar? Betul apa benar? Betul apa benar? Nah, itu kawan-kawan. Nah, kita sudah setahun kawan-kawan, ASB aliansi kita ini dengan menyerukan secara konsisten, ya, secara konsisten perlawanan kita terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi tidak hanya itu kawan, perlawanan kita yang kita lakukan di Indonesia, ya, di Indonesia, walaupun banyak kita pusatkan di ibu kota, itu bukan berarti tidak ada hasil. Walaupun DPR, Presiden terlihat seperti tidak peduli, terlihat seperti anjing, apa kata pepatah itu, anjing melolong kapilah berlalu. Silakan aja kalian aksi, silakan aja kalian berdemo, tapi Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata gerakan perlawanan kita terhadap Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi perhatian dunia internasional, kawan-kawan. Ada kabar yang baik, walaupun tidak begitu baik, tapi saya bilang ini kabar baik, ya, kabar baik. Pada bulan Juni lalu ada ILC. ILC itu adalah International Labour Conference yang diadakan setahun sekali oleh ILO. ILO itu adalah organisasi perburuan internasional, tripartit. Ada perwakilan pemerintah, perwakilan pengusaha, perwakilan serikat pekerja, serikat buruh. Juni lalu 2023, baru bulan yang lalu, itu ada ILC, dan di salah satu agenda ILC di tahun ini itu ada menyidangkan pemerintah Indonesia terkait dengan pengaduan serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada serikat kita nih, serikat buruh, serikat pekerja Indonesia itu bawa Undang-Undang Cipta Kerja, kita laporkan itu ke ILO, dan ILO meresponnya dengan baik, kemudian membuat forum menyidangkan. Yang hadir tidak hanya pemerintah Indonesia, pengusaha Indonesia, dan juga serikat buruh Indonesia, tapi juga banyak dari negara-negara yang lain. Ada perwakilan pemerintah dari Amerika, dari Belanda, dari Turki, dari Mesir, termasuk juga serikat pekerja, serikat buruhnya. Ini menjadi atensi besar dari dunia internasional terhadap gerakan perlawanan yang dilakukan oleh serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Yang baik apa dari ILC ini? Yang baik adalah bahwa ILO kemudian menetapkan, membuat ada satu kesimpulan dari berbagai keterangan dan pendapat yang dihimpun, ya. Pemerintah Indonesia harus segera melakukan pembaruan atau reformasi hukum perburuan, hukum ketenaga kerjaan. Kabar baik bukan? Ini kabar baik kawan-kawan. Ini peluang bagi kita. Kenapa kita tetap akan aksi tanggal 10? Oh iya, kita harus tetap menjalankan plan yang sudah kita tetapkan, plan aliansi kita aksi di tanggal 10 Agustus nanti. Kenapa? Karena itu untuk memperkuat, ya, untuk memperkuat internasional tetap melihat bahwa tetap ada gerakan
kawan-kawan. Ya. 20 menit lagi. Oke, siap. Itu kawan-kawan. Itu adalah kabar baiknya. Dan sekarang, ya, Serikat Pekerja, Serikat Buruh sedang mempersiapkan apa? Daftar masalah dari sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja untuk nanti kita sampaikan. Karena tanggal 1 September nanti, 1 September itu 1,5 bulan lagi ya, akan ada ILO dari Jenewa datang itu untuk meminta jawaban dari pemerintah Indonesia terhadap konklusi yang sudah mereka keluarkan. Gimana pemerintah Indonesia? Terima nggak dengan konklusi ini? Ada siap melakukan reformasi hukum perburuan? Jika siap, apa tahapan yang akan dilakukan? Karena menurut ILO bahwa proses penetapan Undang-Undang Cipta Kerja itu mengabaikan peran dan fungsi serikat buruh untuk bernegosiasi, berdialog. Kita tidak dilibatkan kawan-kawan, tidak dilibatkan sama sekali di dalam proses penetapan pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, baik di awal maupun ketika dia sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selamat datang Pak Jumur. Saya duluan Pak, karena saya nunggunya lama jadinya. Ya, itu kawan-kawan kira-kira. Jadi kawan-kawan, hari ini untuk konsolidasi ASB Jakarta Utara ini ada, saya tidak tahu ada berapa serikat, ada berapa PT PUK hadir, tapi ini satu baik jika kawan-kawan merasa bahwa setelah Undang-Undang Cipta Kerja lahir, setelah Cipta Kerja itu hadir, beban pekerjaan kawan-kawan atau kawan-kawan semakin dirugikan, ya, hak kawan-kawan semakin hilang dari sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir, maka itu menjadi alasan kuat bagi kawan-kawan. Tidak ada alasan lain dan tidak siapapun selain kita yang akan merubah keadaan kita sendiri. Maka kawan-kawan, di tanggal 10 Agustus nanti, mari kita bersama-sama kawan-kawan mobilisasi sebanyak-banyaknya. Tidak hanya kawan-kawan di rekan kerja kita, di lingkungan kerja kita, bahwa anak, istri, mertua, orang tua tetap untuk bersama-sama aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 10 Agustus nanti. Itu. Oke, itu saja kawan-kawan. Semoga, karena saya orasi pertama, itu. Ini orasi pertama ini, karena MC-nya dari GSB, jadi saya suka sih pertama ini. Itu semoga memberikan semangat bagi kawan-kawan untuk bisa menyimak selanjutnya orasi-orasi politik nanti yang akan disampaikan oleh para pimpinan-pimpinan dari SB maupun juga dari kawan-kawan tingkat PUK untuk bisa menyampaikan testimoni, sharing bagaimana situasi, kondisi kerja kawan-kawan. Apakah kawan-kawan lebih dilindungi atau kawan-kawan semakin tidak dilindungi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu saja kawan-kawan. Terima kasih. Aliansi Aksi